Halo guys, kalau ngomongin pasar mobil yang paling gemuk, apalagi kalau bukan kelas mobil yang muat banyak, alias LMPV 7-seater. Yang harganya udah hampir nembus 300 juta nih. Tapi tenang kok, mobil-mobil di kelas ini harganya masih 200 jutaan. Malah beberapa ada yang di bawah 200 juta. Kira-kira di kelas ini mobil apa aja ya yang terbaik? Makanya tonton dulu dong video ini sampai habis. Tapi sebelum kalian nonton, jangan lupa untuk subscribe dulu channel Pricebook Otomotif dan jangan lupa nyalakan loncengnya, biar setiap ada video baru, notifikasinya langsung masuk ke kalian. Yuk, sekarang kita masuk listnya. Mau punya LMPV seharga LCGC? Ini jawabannya, Wuling Convero, alias penerus nyawa dari Chevrolet Spin. Ya, mobil ini memang memiliki basis yang sama dengan Chevy Spin, meskipun mobil ini terlihat lebih mengotak dan besar. Wuling Convero selain menjadi yang paling murah di kelas LMPV, dia juga menjadi satu-satunya yang memiliki konfigurasi jok captain seat. Bayangin, coba harga kurang dari 200 juta bisa dapat captain seat. Lucu juga sih ya kalau pakai mobil ini tapi pakai jasa driver. Walaupun kelihatannya bentuknya gitu-gitu aja dari awal kemunculannya, sebenarnya Convero ini sudah mendapatkan beberapa penyegaran alias facelift. Yang terbaru sih facelift tahun 2021 ini, yang membuat wajahnya lebih tegas dan berwibawa daripada sebelum facelift. Kalau ngomongin mobil 7-seater di range harga Wuling Convero, kebanyakan itu pakai mesin 1200 cc. Namun karena mobil ini menganggap dirinya lebih mewah dari mobil 100 jutaan, makanya dia menggunakan mesin 1500 cc 4 silinder dengan tenaga 98 horsepower. Tapi untuk pilihan transmisinya, gimana ya? Kalau manual udah pasti ada. Kalau ACT ini hitungannya matic apa gimana ya? Ya dibilang manual nggak ada koplingnya, dibilang matic juga enggak. Jadi bisa dibilang mobil ini tidak memiliki pilihan transmisi matic sejati. Harganya nih ada di scene berikut. Selanjutnya ini adalah LMPV yang paling cocok untuk racing. Ya, LMPV terkencang di Indonesia saat ini, Honda Mobilio. Jadi ini kayaknya LMPV yang lebih cocok untuk racing daripada untuk keluarga deh. Sudah suspensinya keras, bentuk bodi paling streamline, dan yang jelas paling kencang juga. Mesin L15 yang diusung mobil ini mampu menghasilkan tenaga hingga 118 horsepower, makanya si Mobilio ini menjadi LMPV yang paling enak kalau dibejek di tol. Tapi kalau dibilang paling racing, mobil ini juga cocok untuk bawa keluarga, karena kabinnya itu luas banget. Meskipun kalau dari luar kelihatannya kecil ya. Memang kalau urusan akomodasi, Honda paling juara deh. Tapi kalau peredaman kabin paling wadaw. Sebenarnya mobil ini menjadi yang paling tua kedua setelah Avanza untuk saat ini. Karena sejak 2014 modelnya belum ganti-ganti. Tahu nih Honda masih betah aja jualan Mobilio yang sekarang. Kalau kalian lebih sering nyetir sendiri dan hanya bawa keluarga jarang-jarang, mungkin mobil ini jadi yang paling cocok untuk kalian. Karena memang mobil ini enak banget kalau disetir sendiri. Untuk harganya, nih dia kasih di sini ya. Gak lengkap kayaknya kalau kita ngomongin mobil keluarga tanpa membahas rajanya, Toyota Avanza, yang selalu menjadi mobil terlaris tiap tahunnya, kecuali tahun kemarin, karena Avanza disikat sama Brio. Sebenarnya ngomongin mobil ini tuh gak ada yang spesial, kecuali laku kerasnya, karena pada awalnya duo Avanza Xenia ditugaskan untuk menggantikan posisi Kijang, yang semenjak ada nama Innova di belakangnya jadi merasa mewah. Semenjak pertama kali lahir di tahun 2003 hingga 2019, mobil ini sudah terjual sebanyak 1,7 juta unit. Itu kalau dijajarin bisa muterin bumi 2 kali. Generasi terakhir Avanza sebenarnya udah lahir sejak tahun 2012. Sudah 9 tahun belum ganti-ganti model juga ini mobil, tapi tetap disukai oleh rakyat Indonesia yang sukanya mobil muat banyak. Avanza sudah beberapa kali mendapatkan facelift agar terlihat lebih segar. Pertama tahun 2015 yang bentuk depannya menjadi lebih membulat, kemudian facelift kedua datang di 2019 yang membuat mobil ini jadi terlihat seperti Velfire. Sebentar, hampir lupa kalau mobil ini juga punya varian Veloz. Jadi keduanya ini memiliki pilihan mesin yang sama, yaitu 1300 dan 1500 cc. Jadi Veloz ini macam tipe tertingginya Avanza. Menurut riset yang kami lakukan, yang jadi tulang punggung penjualan Avanza justru yang varian 1300 cc. Karena harganya lebih murah dan para pesaingnya tidak memiliki varian 1300 cc. Kalau mau tahu harga lengkapnya, lihat desain berikut. Selanjutnya, ini MPV yang menurut Nidia paling enak dan paling nyaman, yaitu Suzuki R3. Tapi memang karena namanya Suzuki aja, makanya penjualannya kalah sama merek lain. Tapi kalau dilihat di jalan, lumayan banyak juga sih. Mobil ini merupakan generasi kedua dari Suzuki R3. Kalau yang generasi pertama itu, bentuk R3 membulat-bulat. Maka generasi yang ini, lampunya mengingatkan Nidia sama MPV ladder frame merek sebelah. Tapi yang paling sebel adalah, kalau R3 generasi pertama itu punya armrest di tengah, kenapa yang ini malah nggak ada? Dan generasi pertama itu ada R3 varian diesel, di sini juga nggak ada.
Kenapa ya Suzuki? Kalau generasi sebelumnya R3 menggunakan mesin K14B, nah mulai generasi terbaru di 2018, akhirnya R3 menggunakan mesin K15B. Naik satu angka, macam naik kelas. Jadi mesinnya udah jelas 1500 cc dengan tenaga 104 horsepower dengan torsi 138 Nm. Ya tenaga yang cukupan untuk sebuah mobil keluarga. Ya mobil keluarga beneran, bukan racing. Pertama-tama generasi kedua ini dijual, R3 diberikan varian yang memiliki Electronic Stability Program. Namun setahun kemudian, fitur itu hilang. Mungkin gak laku. Karena biasanya konsumen di range ini tidak peduli dengan fitur safety, yang penting harganya terjangkau. Namun R3 memiliki varian tertinggi yang diberi nama R3 Suzuki Sport dengan penambahan cosmetic body kit yang membuat mobil ini terlihat lebih sporty dan dinamis. Nah, untuk harganya yang terlengkap, nih dia kasih di layar berikut. Terakhir adalah mobil yang membuat slogan semua akan Xpander pada waktunya. Ya pasti Mitsubishi Xpander lah. Mobil ini sempat fenomenal pada saat diluncurkan tahun 2017. Dan bahkan di GIIAS 2017, mobil ini menjadi bintangnya. Boothnya itu bagi semut dikasih gula, nggak pernah sepi. Karena memang mobil ini cukup visioner, memiliki dimensi yang lebih besar dibandingkan pesaing-pesaing di kelasnya. Dan bahkan harganya saat pertama diluncurkan ada yang di bawah 200 juta. Ya meskipun itu hanya trik marketing aja, supaya bisa jualan dengan kata mulai dari 190 jutaan. Selain itu, bahasa desain Dynamic Shield jadi banyak digunakan di mobil lain, bahkan yang bukan Mitsubishi juga. Cuma karena wajah ini pertama kali muncul di Xpander, jadi terkesan bahwa Dynamic Shield itu murah. Makanya fanboy Pajero Sport pada protes sekarang pakai Dynamic Shield. Mesin yang digunakan mobil ini adalah Mivec 4A91 dengan kapasitas 1500 cc standar LMPV. Tenaganya juga standar. 104 PS dengan torsi 141 Nm. Transmisinya juga standar, 5 percepatan manual atau 4 percepatan automatic. Yang nggak standar adalah suspensinya. Katanya menggunakan suspensi Lancer Evolution, tapi tentu bukan suspensi Lancer Evo yang plek-plekan ditaruh, tapi tuningannya yang mirip dengan Evo. Nah untuk harganya, lihat aja nih lengkapnya. Itulah tadi mobil-mobil keluarga yang cocok banget kalian pertimbangkan untuk dibeli. Ini dia pamit, cobalah.